Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke sahabat semuanya, ini ada sebuah unggahan mobil EV bekas bikin pusing. Pusingnya apa? Kalau kita lihat di judulnya adalah kenapa mobil listrik bekas harganya anjlok? Ini penyebabnya. Oke, kita akan simak. Kira-kira alasan yang ditawarkan, yang disampaikan ini masuk akal apa enggak? Apa sesuai apa enggak? Dan seberapa kira-kira masuk akalnya dengan yang realita yang ada. Oke, kita simak informasinya teman-teman. Pada video kali ini, kami mau membahas kenapa mobil listrik bekas di pasaran jual beli harganya anjlok. Mungkin ini bisa menjadi jawaban teman-teman yang penasaran. Jadi, simak sampai habis untuk informasi lebih lengkapnya, gengs. Maraknya mobil listrik menjadikan pasar otomotif menjadi lebih bervariatif, gengs. Di mana mobil listrik ini punya beberapa keunggulan berupa kebebasan ganjil genap dan pajak ringan. Lalu, mobil listrik juga mudah perawatannya dan lebih hemat, gengs. Namun, hal tersebut tidak menjadikan mobil listrik menjadi pilihan utama bagi masyarakat, gengs. Oke, kebebasan ganjil genap iya, kemudian keringanan pajak juga iya, lebih hemat juga iya, semuanya oke. Cuman yang masalah keringanan pajak ini masih pertanyaan juga ya teman-teman. Apakah ini akan berlangsung seterusnya atau nanti kalau sudah bergulir mobil listrik ini, saya nggak yakin pajaknya pasti akan naik. Itu kalau prediksi saya. Jadi karena ini masih untuk perpindahan ya, mungkin untuk menjadi daya tarik itu bagian dari dukungan pemerintah ya, diringankan pajaknya supaya orang mau berpindah dari mobil konvensional ke listrik. Ya kayak kebijakan gas LPG lah ya, gas LPG. Gimana orang-orang supaya mau pindah ke LPG, didukung. Kalau udah jadi ya nggak tahu itu nanti ya, urusannya pasti akan beda ya, nantinya pasti akan beda, tapi kita nggak tahu. Untuk saat ini memang masih seperti ini. Oke, ini yang disampaikan bener ya teman-teman. Mudah perawatannya juga ya, karena hampir nyaris nggak merawat ya, karena nggak ada ganti oli, nggak ada apa-apa ya, sudah tinggal pakai saja, isi listrik, selesai. Paling nanti di baterai yang paling utama perawatannya. Namun, hal tersebut tidak menjadikan mobil listrik menjadi pilihan utama bagi masyarakat, gengs. Terutama mobil listrik bekas. Nah, setiap bulannya, mobil listrik bekas mengalami penurunan harga sekitar 10 jutaan, gengs. Ada beberapa penyebab kenapa mobil listrik bekas ini di pasaran tidak menggairahkan. Oke, penurunan harga sekitar 10 jutaan per bulan. Ini tentunya tidak mengikuti garis lurus ya, jadi 10 bulan terus kalau 1 tahun jadinya 120 juta, enggak seperti itu. Jadi ya memang kalau di awal-awal memang penurunannya drastis ya, dan mobil apapun pasti penurunannya drastis. Kemudian nanti dia mungkin akan melandai, nggak mungkin terus harga belinya 150 juta, kemudian 1 tahun berikutnya sudah tinggal 30 juta, itu juga enggak demikian. Ada beberapa penyebab kenapa mobil listrik bekas ini di pasaran tidak menggairahkan. Mungkin alasannya adalah masih adanya ketakutan masyarakat dengan mobil listrik, gengs. Entah itu jarak, penyediaan stasiun pengisian baterai, ataupun keamanan mobil listrik tersebut, gengs. Lalu kemungkinan penyebab kedua ada pada pasar mobil listrik baru, yang setiap tahunnya selalu ada update. Bahkan setiap bulan hampir ada model baru dari beberapa pabrikan. Sehingga masyarakat yang ingin membeli mobil listrik menunggu model-model baru ketimbang melirik mobil bekasnya, gengs. Lalu APM mobil listrik juga sering menurunkan harga, gengs. Contohnya ada Wuling Air EV yang harganya 300 jutaan, lalu tiba-tiba muncul Air EV Lite yang harganya 179 jutaan, gengs. Lalu ada kemungkinan ketiga yang mana pihak finance banyak juga yang enggan membiayai mobil listrik dengan alasan potensi resikonya lebih besar, gengs. Namun kalau mobil hybrid bekas justru harganya cukup bagus, bahkan pasarannya mirip dengan mobil konvensional, gengs. Oke, iya ya, ketakutan masyarakat tentang jarak tempuh, kemudian penyediaan stasiun pengisian dan sistem keamanan safety ini sudah hampir terpatahkan ya, karena stasiun pengisian sudah mulai banyak ya, sudah mulai dipersiapkan dengan baik. Jarak tempuhnya pun semakin baik ya. Kalau dulu zamannya Wuling Air EV itu sekitar 200-an meter dibuatnya, sekarang udah di atas 400 ya, bahkan 450, 600 km itu udah jangkauannya udah luar biasa. Stasiunnya semakin banyak, pengisiannya pun semakin cepat. Jadi ini udah mulai terpatahkan ya kalau ketakutan ini. Oke, perkembangan mobil listrik sangat cepat ya, model-model barunya cepat tumbuh sehingga masyarakat menunggu model barunya. Nanti kalau keluar yang model baru ini masuk akal ini, karena perkembangan mobil listrik cepat sekali.
dari teknologi, dari desain, dari apapun itu sangat cepat kayak handphone ya. Jadi kalau beli mobil listrik ini memang dalam jangka nggak panjang, 1 tahun aja itu perkembangannya sudah banyak, apalagi 2 tahun, apalagi 3 tahun, bahkan kompetitornya ini sangat kenceng ya. Dari Tesla ini udah keteteran dilewati oleh BYD, kemudian VinFast, luar biasa, persaingannya sangat ketat, perkembangannya sangat cepat kayak handphone. Jadi ini memang benar ini kalau masalah teknologi cepat sekali perkembangannya, sehingga harganya pun ya akan cepat bersaing teman-teman. Yang dulu harganya masih mahal, sebentar lagi udah ganti produk baru, lebih canggih, lebih murah. Ini memang tantangan teknologi. Jadi mungkin ini yang menjadi masyarakat jadi ntar dulu deh nunggu-nunggu ya. Oke teman-teman, ini akan menjadi perkembangan otomotif yang menarik menurut saya, karena pasar otomotif sangat cepat sekali bergerak, sehingga ini menarik para konsumen pun menjadi lebih bahagia. Karena apa? Mereka bertempur, mereka bersaing dalam segi teknologi maupun harga, dan ini menguntungkan konsumen. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.